Jadi beragam tata surya, Ketika kita ada di bumi ini, ketika kita keluar dari rumah, kita akan melihat benda-benda yang paling besar sekali. Atau kita ketika belajar geografi lalu itu kan jangan tahu bahwa susunan tata surya yang paling besar sekali ketika keluar rumah itu apa Bu? Yang pertama kali kita lihat Bukan matahari. Matahari, Bulan. ya, bulan. Terus apa lagi? Bintang. Nah, ketika kita keluar rumah itu yang paling terlihat besar itu apa? Langit kan? Sepertinya matahari itu kan lebih kecil dari langit, ya enggak? Sepertinya gitu loh. Padahal aslinya matahari itu merupakan bagian dari bintang, dan bumi itu 1/10.000-nya dari besarnya matahari. Jadi ibaratnya dengan punya bola basket, itu yang namanya bumi itu seperti kacang hijau yang nempel di bola basket. Jadi kita itu sebesar apa gitu? Seperti buku banget ya, yang berterbangan, yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, yang berterbangan dan terlalu amat sangat kecil sehingga kok sampai sombong itu kan kebangetan banget. Nah, ketika kita keluar rumah yang paling besar kita lihat itu adalah langit. Ciri-ciri dari kiamat diantaranya yaitu pecahnya langit. Kalau menurut ilmu geografi, yang namanya bumi itu kan dilapisi oleh lapisan-lapisan atmosfer. Nah, di situ ada yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu jaraknya dari bumi kurang lebih antara 35 sampai dengan 40 km. Nah, fungsi dari lapisan ozon itu adalah menyaring sinar ultraviolet, sinar matahari, agar tidak semuanya sampai ke bumi. Jadi disaring, terutama yang memang mengandung racun, mengandung partikel-partikel yang berbahaya. Nah, lapisan ozon itu ternyata semakin lama semakin menipis, dan ternyata di benua Antartika di atasnya itu sudah berlubang. Sehingga ketika ada berita kok sampai kutub selatan itu runtuh seperti itu karena adanya global warming, adanya pemanasan global. Bumi semakin panas. Sehingga banyak sekali orang yang waktu itu ada jarak antara bumi dengan matahari paling dekat, ada orang yang keluar rumah terus kemudian dia ada wajan dikasih minyak, padahal itu di bawah sinar matahari langsung itu sudah panas, sudah mendidih, kemudian ketika ditaruh kerupuk sampai seperti menggoreng karena saking panasnya. Baru seperti itu saja kita panas, apalagi ketika kamu bilang dari ozon itu sampai benar-benar rusak, itu bagaimana dibayangkan. Dan ini ketika tanda-tanda kiamat tidak hanya sekedar berlubang saja, tidak hanya sekedar menipis saja, tapi benar-benar yang namanya lapisan atmosfer itu porak-poranda dan rusak. Itu bisa dibayangkan seperti apa. Baru seperti ini aja panasnya udah luar biasa. Saya pasang AC di rumah aja sampai kamar itu semakin panas. Terus pecah. Yang besar itu padahal sudah melampaui atmosfer. Bagaimana kalau yang namanya batu-batu di luar angkasa tidak ada atmosfer, terus kemudian juga saling bertabrakan, tidak bisa dibayangkan. Nah, itu baru yang namanya meteor jatuh saja yang sudah serpihan gedenya seperti itu. Gimana Bu? Mungkin masih ingat ada yang belajar dulu IPA, jatuhnya batu meteor itu di mana? Di Arizona ya, kalau nggak salah ya, Arizona itu di PS 5. Itu gedenya seperti itu sudah serpihan, apalagi bintang dengan bintang bertabrakan. Kemudian yang besar lagi apa Bu? Yang besar lagi yaitu segoro atau laut. Laut yang kita tahu sekarang kan terpisah. Ketika ada aliran sungai sampai dengan ke laut, yang namanya sungai tidak asin, tapi laut asin, dan itu tidak tercampur, ya kan? Malah ada di WA itu yang namanya laut tuh ada yang sampai di sini biru, yang sini putih, ya Bu, pelangi. Nah, itu kok tidak tercampur seperti itu. Pada saat kiamat nanti, itu yang namanya laut, sungai, bengawan, kemudian apalagi Bu yang di dengan tahu danau, semuanya campur, tidak ada lagi sungai
tsunami di Aceh Iya. yang menewaskan sampai ribuan. Padahal itu baru lempengan bumi yang retak begini, tidak geser, jadi retak. Ya. Akhirnya karena ini ke bawah, air laut ini kan ke ini masuk ke situ. Jadi ketika dia dengan pinter, dia lari pantai lagi persiran nih, ujung-ujung mobilnya surut. Itu malah bilang aja melu-melu, berarti iwak. Orang-orang pada datang. Berarti ini ada lempengan yang ambruk di situ. Itu baru lempengan retak gitu loh. Nah akhirnya otomatis bagaimana? Lempeng bumi yang ada di sini kan dia akan kembali karena di sini rendah. Kan dengan kecepatan berapa ratus kilometer akhirnya menghantam semuanya. Di situ ada ribuan orang meninggal. Itu baru lempeng bumi yang baru patah seperti itu. Dan lempeng bumi itu di dalam Al-Quran dinyatakan apa mengira bahwa yang namanya bumi itu diam, bumi itu bergerak seperti awan berarti. Jadi lempeng bumi itu bergerak terus gitu. Bisa jadi suatu saat memang retak, bisa jadi suatu saat lumpuh seperti itu. Dan yang namanya Australia karena bergerak terpisah, buminya kan nyambung. Jadi terus itu Al-Quran sudah mengatakan, apakah mengira bahwa bumi itu diam, bumi itu bergerak seperti awan berarti bergerak tapi tidak terasa. Saking cepat. Dan itu besok yang namanya air laut tidak hanya meretak saja lempengnya, tapi benar-benar yang namanya air laut itu akan apa ini di sini fujirat ya, tumpu api dan sungai apa semuanya jadi satu. Bayangkan ya. Padahal itu yang namanya ketika ada bayinya dilepasi dari anak itu sudah terpisah orang benak olah yang orang mencari keselamatan sampai di atas apa itu di atas masjid itu yang di bawah itu yang mobil yang genteng yang apa itu orang itu Masya Allah ya videonya kan cukup ya mengerikan sekali. Atau misalnya seperti di Jogja itu juga pernah kan, di Jogja juga pernah ada tsunami di situ, itu orang sudah berlarian luar biasa dan kemudian korbannya juga banyak sekali. Kemudian apalagi Bu, tanda-tanda kiamat diantaranya adalah wa'idal kubur bu'asirat, dan kubur-kubur itu akhirnya di apa Bu? Ya, dibalik dan semuanya orang pada akhirnya berhamburan. Jadi kan pernah lihat di WA ada pengikisan tanah, terus kemudian kena kuburan. Akhirnya mayat-mayat itu kan pada keluar temankan di tepi sungai. Ada yang temankan di dahan pohon, ada yang temankan di pinggir. Itu kalau nggak salah di Bandung ya. Nah itu mayat-mayatnya akhirnya kan ada pengikisan tanah, kuburan di situ. Mayat-mayat itu udah keluar, lah itu mayat-mayatnya berarti mencangkel di pinggir-pinggir sungai. Nah itu tidak hanya mau minggir, tapi sih namanya mayat bu'sirat itu ibaratnya seperti misalnya Bibah mau pergi ke Tasik, gue lagi bros kan kecil ya, ternyata dipaci. Itu gimana caranya Bu Bibah biar brosnya ketemu? Sultan lagi ke susu, sultan, terus pada kumpul, mereka loh, ya udah kan aku mau brosnya gitu, brosnya mau nyari di lagi, kira-kira gimana caranya sultan? Orang mungkin kan siji orang mulu. Nah itu bu'sirat jadi mayat itu udah kayak bu'sirat. Ya, tidak hanya mustirat siji seperti tadi itu juga. Itu dan kita tidak tahu siapa yang bikin kocar kacir yang membuat porak-porak dan kita nggak tahu. Malah mungkin mau cuput lakinya, sungguh gitu ya. Itu bu'sirat. Jadi ngambil tapi kayak dia cakap mending terus gitu ya. Itu mayat itu seperti itu bu'sirat bongkar di atas sundukan semua. Apalagi Bu, ngaliman nafsun maqaddamat wa akhirat ya. Dan kemudian awal-awalan itu masing-masing orang itu sudah mikir sendiri, tidak lagi mikir orang lain itu bagaimana caranya aku selamat ya. Ya ayyuhal insan. Eling-elingo para menungso. Insan di sini maksudnya manusia. Bukan kemudian monyet yang ada buntutnya ya. Bukan kemudian gajah yang ada talalenya. Maksudnya adalah kita semua insan, manusia ya. Insan itu kan artinya apa Bu? Insan itu kan lupa. Mengapa kita disebut insan? Karena kita adalah makhluk yang paling cepat lupa.
Mengapa yang namanya kiamat itu selalu diterangkan bolak-balik di dalam Al-Qur'an? Ya. Karena yang namanya kiamat itu dahsyatnya luar biasa, maka oleh Allah diingatkan lagi. Karena apa Bu? Tahu? Karena yang namanya sholat Jumat umum itu mesti seringnya kempuhan, mesti masjid itu kebok, ya kan? Tiap Jumat itu masjid kebok. Bahkan ada yang mungkin sholat 5 waktu enggak, tapi seminggu sekali sholat. Anaknya punten. Tapi sholat bolak-balik diingetin lagi karena apa? Manusia itu seringnya kelalaian. Waktu sholat dulu padahal ngerti, kok dingin, kelalaian, ya kan? Sholat asar dan masjid itu di sholat waktu ada mau sampai full kayak sholat Jumat. Masjid mana coba? Jangan ngomong masjid Mekah Madinah ya. Masjid Indonesia kubuk sampai latar, zuhur penuh sampai latar, ada nggak? Nggak ada. Makanya cuma sekali saja mengingatkan doa doa. Kalau sholat bolak-balik, kelalaian. Dia lagi bocah kan sering ingat sama mas, kan? Kalau sesuatu sih bocah sering kelalaian, mesti kita mengingatkannya bolak-balik, ya kan? Hati-hati loh, jangan ngebut loh. Ada kalau bocah itu seringnya kalau mesti ngebut. Ya ayo insan, jadi yang diingatkan adalah kita manusia ya, bukan genderuwo, bukan apa ini tuyul, bukan apa kita manusia diingatkan. Ma gharraka birabbikal karim, apa yang membuat kamu itu lalai terhadap Tuhanmu ya, yang sudah sedemikian mulia, terhadap Tuhanmu yang mulia. Apa sih yang membuat kita lalai terhadap Allah yang luar biasa maha baiknya itu? Apa yang membuat kamu lalai biasanya? Apa yang membuat orang biasanya sombong terhadap menungsa lain terhadap Tuhan? Aku ini banget itu kembangnya. Kalau aku sombong, lalai gitu kan. Aku gendut. Santri itu akan lalai. Terus malu dari pututi lu. Aku lebih aktif dari sini suara aku terus tingkat nasional. Lalai. Nama Siti. Apa sih yang membuat kamu itu lalai terhadap aku, tapi terhadap Tuhanmu yang maha baiknya, Dan kita seringnya karena lalai, karena kita tahu bahwa Gusti Allah emang iki, paling bilang pura iki, orang apa-apa aku orang sholat, orang apa-apa aku sombong, apa maning sih membuat orang sombong? Padahal cantik itu kan lama-lama juga kisah, lama-lama meripatnya juga kabur, lama-lama budek, lama-lama juga kelainan. Kok bisa sombong loh karena cantik? Karena kaya. Padahal yang namanya kaya, ya Bu, ya dikembalikan sedih namun dibeli tentang kerja darah misalnya. Nah, butuh pernah nih antri di mana Bu paling dulu mulia itu sing sebelah itu hanya karena syaratnya sedikit banget, enteng mobil, enteng rumah, enteng motor, enteng duit, hanya karena oleh Allah syarat sedikit aja itu sudah habis. Kontak mobil, kontak rumah, kontak apa nih gitu loh, kontak tabungan nih. Bojone ganteng banget, sombong. Oh, bojone luar biasa sombong. Ya kan? Pengane bojone itu banget. Yang membuat kamu lalai terhadap Tuhanmu apa lo? Orang sholat, kok ya zakat, kok ya belum puasa. Terhadap Tuhanmu yang sudah menganut yang maha mulia, yang maha baik, yang maha longgar. Kita alhamdulillah bisa bernafas ya Bu. Sekarang tren yang terjadi apa Bu? Kekurangan oksigen. Orang antri luar biasa biar dapat oksigen. Karena paru-parunya itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, jadi perlu dipompa dengan oksigen. Paru-paru kecil itu oleh Allah itu sebetulnya sudah dilipat sampai ratusan kali. Kalau lipatan paru-paru itu dibuka, itu sepanjang lapangan tenis. Apa oleh Gusti Allah itu sedemikian luar biasa, ya dilipat lagi dalam fungsinya bisa memompa udara. Dan kita tidak meminta kan, ya Allah saya paling Allah, ya Allah paru-paru ini saya dilipat otomatis. Ya Allah kalau paling Allah, ya Allah niki irung kula rambut teng
Jadi Allah itu loman luar biasa. Apa yang tidak kita minta sama Allah itu diberi. Lah itu kita masih lalai sama Allah. Apa yang membuat kamu lalai? Kamu tanya loh ya sama kamu. Ya. Rokabilobikal karim. Apa sih yang membuat kamu lalai terhadap Tuhan yang sudah yang maha baiknya itu yang benar. Oh ya, sampai lengah, oh ya sampai sombong gitu ya. Aladhi khalaqo fasawwaka fa'adalak ya. Dan di situ Allah sudah mengatakan bahwa Allah itu yang sudah menciptakan kamu ya, fasawwaka mongko apa itu? Anda akan fa'aladhin ing sira fa'adalak mongko anjejegaken. Anjejegaken itu bisa juga dimakna seimbang ya, seimbang. Kita kan ya ada irungnya sing nang dolen dari sampai kayak Pinocchio. Enggak ada. Ada sing nang dolen dari di sini kita mripate siji mengudur, siji mengisor, nang dolen apa siji nang kan enggak. Semuanya seimbang. Mereka di sini, alis di sini. Atau misalnya lagi bikin alis ya mobil kadang ada ke sana gitu. Bikinan Gusti Allah, bikinan sendiri biar enggak imbang. Jadi pengadalan itu Allah membuat kita sedemikian sempurnanya. Tuh. Ini khalaqaka sudah menciptakan kamu dengan fasawaka dengan apa ini apa ya postur yang luar biasa, yang bagus, yang ideal, yang seimbang, yang sempurna. Masih aja lemah, masih aja tidak mau bersyukur, masih aja lalai, gitu ya. Fi ayyi suratin masya arkabak ya. Dengan peraukan dengan wajah cantik kita minta nggak? Atau wajah hitam minta nggak? Tidak. Wajah kita tinggi minta nggak? Tidak. Itu sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa dan itu sudah luar biasa. Allah menyusun kita dengan proporsi yang sangat-sangat seimbang, yang sangat-sangat luar biasa baik. Lemu tapi tetap aja wah sehat, ya kan? Kencang bisa aktivitas membunuh kemana-mana. Ya. Kalah, ojo ngono, jangan seperti itu, jangan lalai. Bumi baru rotun, naik maring gunung ini. Apa? Aku anak apa pun yang digulung-gulung. Apa? Bro anget. Kamu nggak ambil yang setitik kan? Oh, enak banget ketemu enak banget. Cantik kamu. Padahal katanya biasa kayak roll gitu kan. Nah, jenengan kok juga iseng-iseng semut aku dipipisi gitu kan. Itu juga bisa. Yang mau semut kalau semutnya di situ apa ganggu sampai apa iseng banget gitu loh. Nah, kucing kucing apa di situ wah gitu ya. Kucing laku loh. Kucing makan capek ada piwasnya semuanya. Iya. Dan alhamdulillah ini ada ulama yang memang rugi banget kalau misalnya itu karena sudah jadi ulama tapi ucapannya misalnya nyakiti itu akhirnya banyak juga orang yang berbondong-bondong aku pernah kelarang-larang tentang ulama gue padahal itu ulama misalnya apa seorang mubalik yang terkenal ceramah mana kelarang-larang sampai akhirnya dia habis pahalanya. Loh, tapi pahala aku sudah habis gimana? Kalau gitu satu tambah akan bisa rugi nggak? Bisa rugi. Jadi jangan pernah selagi kita hidup itu meremehkan amal Allah yang kecil saja. Tersenyum, apa? Itu udah ada pahalanya. Salah satu pahalanya udah dapat. Wa inna alaikum lahafidin dan sesungguhnya ingatase apa ini ingatase siro kabeh itu ada malaikat menjaga karena di sekitar kita itu ada malaikat menjaga malaikat yang menjaga kita makanya ada kadang-kadang ya Allah aku lagi untung bayar alhamdulillah banget gue kena aku mau sedikit gini karena ada malaikat menjaga kita mau beres stop terus kemudian seperti Mbak Yanti ya ini kan baru jatuh dari motor untung Mbak Yanti rajin-rajin sekali untung gue nembur ini orang Jawa ini anak Nah ini padahal apa kamu nggak tahu bahwa di sekitar kita itu ada malaikat yang menjaga, yang ngersok menjaga kita. Kiraman katibin, kang mulia, malaikatnya itu mulia karena malaikat nggak pernah salah, nggak pernah maksiat. Maka katibin yaitu yang mencatat semuanya amal-amal kita, keburukan-keburukan kita. Jadi perintah dari Allah kepada malaikat, kalau nanti orang itu berbuat baik, ya kan, niat berbuat
niat kau balikan kene aku rumah Piknik. makan piknik kuai rendang gitu kan. Itu malaikat sudah bisa mencatat karena apa? Ada telur bau wangi. Berniat dari bumi telur bau wangi. Oh nanti setelah ini mau masih putih masakan rendang, mau mampir ke rumah makan padang itu sudah wangi rendangnya nggak keluar. Baik ya. Terus itu nanti benar syukur juga ya. Oh ya ya, tadi aku pulang rumah masih anak madu. Jadi madu kayak aroma madunya sudah keluar catat di situ. Jadi agar ada kenapa dicatat? Agar terpisah loh antara ini amal yang baik, ini amal yang buruk. Semuanya akan jalan dulu. Orang itu kalau namanya santri atau apa, kebanyakan nyatet. Tapi di sini kan hampir nggak ada yang nyatet. Padahal namanya catatan awali bumi, oh betul nih masih ada. Karena sesi dakwah. Padahal penting banget loh namanya catatan. Malah ada halakoh yang biasanya hari ini nih saya sudah merasani, hari ini nih saya sudah apa ya kemarin anaknya nyirit, hari ini saya kebosok kok apa ya mendelik misalnya. Ini bagaimana caranya 3 dosa saya hari ini juga tertutup dengan kebaikan. Oh iya ya aku amal soalnya kemarin jadi saya ketemu kayak menutup. Oh ya aku gawe apa masakan ibu-ibuku. Jadi dosa-dosa kita ada yang kemudian bisa berjalan, kemudian ditimbun dengan kebaikan, ada imbangnya di situ. Bagus. Agar sebelum dihisab oleh orang lain, sebelum dihisab oleh malaikat, sebelum dihisab oleh Allah, kita menghisab diri kita sendiri. Ibaratnya kayak Bu Rasiti di sekolahan akan diakreditasi. Sibuk banget dari mulai papan tulis dulu penuh dengan tulisan, buku-buku sampai semeja, catatan, semuanya itu kegiatan-kegiatan dicatat sebelum ada tim asesor datang. Apalagi ini asesor Kang Bayu Mas, ini malaikat ini loh, asesornya malaikat. Ini Bu Ras itu udah nyiapin kegiatan kelas 6, buku-buku pelajaran pendukung, kemudian foto-foto kegiatan, program-program sekolah ini dicatat luar biasa sudah sama Bu Ras ini. Jadi asesor mana kegiatannya? Ini loh, mana kegiatan sisa? Ini loh. Nah itu sudah semuanya. Kita sudah belum kira-kira menghisap diri kita sendiri? Belum. Ada. Nah itu jangan. Nah terus final abror, final dan orang-orang abror, orang-orang yang baik-baik itu besok akan berada di surga naik. Abror itu orang-orang yang misalnya nih berbicaranya lembut, laginan, bertutur kata lembut, tututi sambung kondus. Udah deh, nggak saat ngokok. Apalagi paling bojone Kang Mas, menikah malam Jumat dari saat bener-bener apa ya berkata lembut, Mas. Bener-bener Mas. Sekarang coba di antara ciri-ciri al-abror itu adalah lembut dalam berkata ya, dalam berkata. Ya volumenya ada mungkin sedikit dikurangi. Wow, kan terus kemudian wajahnya, di antara ciri-cirinya itu wajahnya itu wajah yang menyenangkan. Wajahnya itu, nah orang kayak mumet tanggal tua, abang terakhirnya ketemu. Wajahnya itu selalu enak. Senyum wajah apa smile face, wajahnya senyum, tidak cantik tapi bisa menyenangkan. Anak mau sing ayu banget, ini tuh barang banget. Semoga kita mulai sekarang coba untuk senantiasa lebih banyak tersenyum. Malah ada amalan ini karena mengingat seperti ini kita banyak istighfar juga, setiap sholat minimal 100 kali. Ketika banyakin sholawat ya, sallallahu alaihi wasallam. Moga sholawat Jibril, sholawat apa yang jenengan seneng, banyakin sholawat. Apalagi Bu? Nah, orang-orang abror, orang-orang yang baik itu nanti akan berada di surga naim. Wa inal fujar, dan orang-orang yang lacut, orang-orang yang berdosa, pendosa, itu namun dibilang dari akan berada di neraka jahim selamanya.
Na'udzubillah min dzalik. Yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha ankur sapa hujar ya. Itu kepada neraka jahim ya, neraka jahim ya. Yomat pada ing dalem dino kiamat, dan yang namanya di neraka jahim itu walaupun mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke manapun itu sudah tertutup dan tidak mungkin akan bisa keluar, tidak akan mungkin bisa keluar. Jadi seperti apa Bu, misalnya dengan nakok ya, satu nakok balikkan seperti ini, sudah tidak mungkin akan bisa kemana-mana. Wa ma hum anha bigha'ibin. Iku podo apa Bu? Podo den iku merupakan sirot isma yaumaddin ini. Jadi kita nanti pada saat yaumul hisab ya, pada saat yaumul hisab semuanya itu akan ditunjukkan pada tahu ini kelihatannya sopan banget kok ternyata ketemu seperti itu ya, ternyata seperti ini. Banyak kita terkenyut-kenyut, kita terkejut-kejut, tidak menyangka. Kemana adraka ma yaumuddin yauma tamliku nafsun li nafsin. Nah, sekarang misalnya Bu Rasiti naik motor, naik, habis itu ada operasi apa Bu, biasanya di depannya Laksana Bogor itu operasi tutup pas atau operasi masker atau apa? Oh pokoknya Bu Rasiti Anda melanggar aturannya, pentilnya tidak ada tutupnya, spionnya juga ternyata kok kecil, cuma satu. Loh, ini juga mana SMS-nya udah lama ini. Ada Bu Rasiti telepon ke AAD gitu ya. Ya, aku tolong Bang, ditangkap polisi. Oh ya, ngomong-ngomong. Oh, gimana caranya? Bela bidadariku. Itu Bu Rasiti bisa telepon ke Ambed itu biar ditolong. Kemudian Bunur misalnya anak putranya di mana ya, mau mondok di mana gitu. Maaf Bu, ini sudah penuh. Ternyata Bunur punya link, putranya kan mantunya putra kiai gitu loh. Mas, aku pernah lagi anjimu yang udah diterima jangan kan mulainya orang kiai, itu caranya yang bisa diterima. Beres Bu, makanya mau sebar yang selalu poin nomor 1. Beres nih. Bisa telepon maring mantunya, ya nggak? Tapi pada saat yaumuddin ini, pada saat hari kiamat tidak ada satu bojo orang bisa nolongi, anak orang bisa nolongi, siapapun pejabat orang bisa nolongi semuanya. Jadi benar-benar apa ini Bu bahasanya di sini? Ya, nafsin sendiri-sendiri. Sudah keberwenyong itu berwenyong ya Allah sakit. Aduh nyong selamat apa orang aku gitu kan? Semua adraka ma yaumin yauma tamliku nafsun li nafsin sendiri-sendiri, semuanya sendiri. Urusan sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa menolong kita semuanya. Yauma ini dalam dino kiamat lillahi iku kejaba, yaitu Allah Ta'ala yang akan memberikan kita pitulung, kemudian juga syafaatnya Kanjeng Nabi yang akan menolong kita, amal-amal soleh. Bu, sebetulnya yang menjadikan kita itu selamat bisa masuk surga itu apa Bu? Ridhonya Allah, rahmatnya. Sebetulnya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah iman. Iman bukan amal soleh. Jadi iman itu ibarat kayak atau gantungan atau apa itu kastok ya Bu namanya itu kastok. Kalau gantungannya padat, amal-amal itu bisa nyantel. Bu misalnya punya hanger atau cantelan apa Bu? Selimut dicantelakan kuat, anak kelambi dicantelakan kuat, anak apa dicantelakan itu kuat. Ibu nggak akan khawatir bakalan ambruk. Itu namanya iman. Jadi amal soleh kita bisa nyantol. Tapi kalau amal solehnya meriang, amal solehnya tipis, amal solehnya gampang turun dan naik. Nah, ini amal namanya imannya itu meriang tipis, itu amal soleh juga susah untuk nyantel. Jadi oleh karena itu mari kita perkuat iman kita. Mudah-mudahan semua amal soleh kita ini nyantol. Amin. Ya, Allahumma amin. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam iman Allah Subhanahu wa taala. Di tempat di sini kita doa ke majelis dan doa bersama. Untuk yang selasaan insya Allah tetap jalan. Tapi kalau untuk perempuan nanti menunggu informasi dari Bu Tuti ya, dari Mbah Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana